Pukul 14.30, sebuah truk berhenti tanpa suara di depan sebuah rumah. Bukan untuk menjemput tamu, tapi menjemput seseorang yang terlalu banyak bicara di sidang negara. Wajahnya masih kita kenal sampai hari ini. Tapi sore itu namanya justru dihapus paksa. Ia adalah Raden Oto Iskandar Dinata. Lahir 31 Maret 1897 di Bojong Soang, Bandung. Ia adalah seorang guru, orator, dan bangsawan Sunda. Julukannya si Jalak Harupat. Jalak Harupat adalah sebutan untuk sejenis ayam jantan dalam bahasa Sunda. Ayam tersebut dimitoskan sebagai ayam yang kuat, pemberani, nyaring saat berkokok, selalu menang saat diadu. Sifat yang demikian membuatnya dijadikan julukan. Itu bukan hanya hiasan, itu adalah cara Oto bicara. Tajam, berani, dan sering bikin penguasa gelisah. Dia masuk Volksraad tahun 1937, bicara keras di depan Belanda tanpa rem. Saat Jepang datang, dia tidak diam. Ia masuk BPU PKI. Dan satu momen yang jarang disebut, dia adalah orang pertama yang mengusulkan Soekarno menjadi presiden dan disetujui tanpa debat. Setelah Indonesia merdeka, dia diangkat menjadi menteri negara. Tugasnya satu, merapikan kekacauan angkatan bersenjata. Dia ingin semua laskar disatukan di bawah negara. Beberapa orang setuju di depan, tapi malamnya mulai hilang satu persatu. Situasi waktu itu makin liar, senjata ada di mana-mana, dan loyalitas tidak jelas. Lalu datanglah sore itu, 19 Desember 1945. Sekelompok pria berpakaian hitam turun dari truk. Mereka tidak banyak bicara. Oto kemudian dibawa paksa tanpa perlawanan berarti. Alasannya muncul belakangan. Ia dituduh sebagai mata-mata Belanda. Namun tuduhan itu tidak pernah terbukti. Ia kemudian dibawa ke pantai Ketapang, Mauk, Tangerang, sekitar 2 km dari desa yang terpencil. Tangan Oto terikat bersama satu orang yang lain yang bernama Hasbi. Malam itu berakhir dengan cepat. Keduanya dihabisi. Tubuh mereka dibuang ke laut dan tak pernah ditemukan. 4 tahun kemudian, tahun 1949, pengadilan digelar. Satu orang dihukum dijadikan kambing hitam, yaitu seorang polisi yang berpangkat rendah. Tapi saat jaksa meminta kasus ini dibuka kembali untuk mencari dalang sebenarnya, permintaan itu berhenti di meja. Tidak pernah ada tindak lanjut. Tahun 1952, pemakaman dilakukan tanpa jasad, hanya segenggam tanah dari laut. Sekarang namanya ada di mana-mana dan dibikin menjadi nama jalan. Jalan Otista, Oto Iskandar Dinata, dan stadion besar di Bandung. Kita melihat wajahnya hampir setiap hari, tapi tak pernah tahu satu hal. Orang yang mengusulkan presiden pertama Indonesia itu hilang sebelum sempat melihat siapa sebenarnya yang berkuasa.